Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita belajar untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kelak kita akan ditanya, Man Rabbuk? Siapakah Rabb? Siapakah yang kau sembah selama ini? Siapakah yang pengabdianmu kau berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Dan Allah menyuruh kita untuk takut kepadanya. Tapi ketakutan yang berbalut dengan harapan. Karena di balik pedihnya siksa Allah Azza wa Jalla, di balik dahsyatnya siksaan Allah Azza wa Jalla, di situ ada rahmat dan kasih sayang Allah. Kita telah membaca beberapa hadis, beberapa ayat sebelumnya tentang bagaimana azab yang Allah ancamkan kepada mereka yang berbuat maksiat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita orang yang paling ringan azab. Bayangkan, azab yang paling ringan ini tidak ada di muka bumi. Tidak mungkin dilakukan manusia. Azab yang teringan itu 2 bara api diletakkan di telapak kaki manusia. Yaghli minhuma dimahu, yang otaknya itu mendidih. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Silahkan dibaca. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunayhi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat manusia akan bangkit menghadap Rabb semesta alam, sehingga ada salah seorang di antara mereka yang tenggelam dalam keringatnya sampai pada kedua daun telinganya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Iya, kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Kita yang selama ini mendapatkan segala fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan segala nikmat, mendapatkan perintah dan tanggung jawab, kelak akan dibangkitkan untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Pada hari dibangkitkan manusia, hari yang sangat panjang, dalam kondisi manusia telanjang, dibangkitkan dari kuburannya, digiring ke padang mahsyar. Matahari didekatkan kepada mereka. Sebagian di antara mereka tenggelam dalam keringatnya. Hari itu semua sesuai dengan amalannya. Ada yang keringatnya mungkin hanya sampai ke pinggulnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke telinganya, sehingga dia susah untuk bernafas. Manusia berdiri seperti berada dalam akuarium. Karena yang di sebelahnya berkeringat sampai ke lututnya, yang di sebelahnya sampai ke dadanya. Apa yang membedakan? Mereka berada di satu tempat. Mereka berada di padang mahsyar, di tempat yang sama. Yang membedakan adalah tatkala mereka hidup di dunia. Amal mereka yang berbeda. Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti kita dengan azab agar kita tidak diazab. Coba dibuka firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mutaffifin. Baca ayat 1 sampai 6. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu kiamat, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Barakallahu fikum. Ini bagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia dalam bersikap. Ada manusia-manusia yang melakukan kezaliman, yang mungkin kezaliman dia, kecurangan dia itu tidak diketahui oleh orang lain. Mengurangi timbangan, memberikan barang-barang yang rusak, barang-barang palsu,
Betapa banyaknya di masa sekarang ini kita melihat manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia yang beli, maka jangan ditanya. Dia akan menuntut keadilan. Tapi kalau dia yang jual, dia berusaha tidak memberikan hak orang itu secara sempurna. Lalu apa kata Allah? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa mereka enggak mengira mereka akan dibangkitkan? Apakah manusia mengira kehidupan ini akan selesai dengan berakhirnya umur dia di muka bumi ini? Tatkala ajal datang menjemput dia, selesai urusan dia. Enggak seperti itu, jemaah. Maka disebutkan di sini, yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Hari itu hari yang sangat dahsyat. Engkau akan dibangkitkan. Engkau akan ditanya tentang segala sesuatu yang engkau lakukan. Perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh seluruh penduduk bumi ini. Yang mungkin engkau mati menyimpan rahasia tersebut, dosa tersebut, kecurangan tersebut. Engkau nanti akan dihisap. Dan engkau akan tahu bahwa tidak ada yang terlupakan dari amal perbuatan. Maka ayat-ayat seperti ini memotivasi kita untuk takut melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik antara kita sama Allah atau dosa yang kita perbuat sesama manusia. Jangan merasa aman engkau. Kalau di dunia ada orang-orang yang kebal hukum, ya, mungkin dia yang membuat hukum itu sendiri. Dia yang dapat men-setting kasus itu sehingga dia terlepas dari tuduhan dan kesalahan dia. Tapi engkau tidak akan pernah terlepas dari perhitungan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.